bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Wayai ngonten, momongan dapat pulang ya wayai ngonten. Ini tadi video aku ambil waktu debat capres yang pertama ya, Pak Prabowo versus Pak Anies ya. Saya mengambil dari sisi kata-kata Pak Anies yang bagaimana mempertanyakan ke Pak Prabowo bagaimana intinya pencalonan yang tidak ada etika ya ke Pak Prabowo ya. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa pencalonan Mas Gibran itu menurut saya pribadi ya tidak Pak Joko tidak cawe-cawe ya menurut saya pribadi ya. Contoh seperti ini, saya contoh sebagai gubernur lah, misal jadi gubernur. Nah, ada orang mau menjadi wali kota ya, anggap aja namanya Tony. Saya punya anak ya yang sudah kakak sendiri ya. Nah, ini si Tony ini meminta ke saya, Bu, bagaimana kalau anak sampean saya jadikan pasangan untuk menjadi wali kota? Ya, saya menjawab seperti ini. Ya terserah. Contoh anak saya bernama Tono ya. Ya terserah Tono tuh sudah besar ya. Sudah berkeluarga sendiri, semua saya kembalikan ke Tono. Ya, ini pengamatan saya atau kata-kata yang mirip seperti yang dilakukan Pak Joko ya. Karena beliau ini orang alusan ya. Alusan tapi kalau lagi marah bahaya juga Pak Joko ini ya. Nah, dari situ setelah Tono ini menjadi pasangan Tony menjadi wali kota ya saya tinggal mendoakan ya, semua terserah kepada pemilih. Nah, itu sifat Pak Joko itu seperti yang saya perankan sekarang ini ya. Ya, tolong jangan hajar Pak Joko ya. Karena apa? Ya, beliau pun karyanya pun sudah bagus dan banyak untuk menghubungkan suatu daerah lain dari luar Jawa ke Jawa ya. Contoh Papua bisa saling menghubungkan ya dengan adanya jalan Trans Papua, Trans Sumatera, Trans Aceh ya. Itu patut diapresiasi loh, selama hampir 10 tahun bisa begitu pesat pembangunannya. Ya, meski pembangunannya melalui hutang ya. Karena kemungkinan keuangan negara kita itu
ya emang kurang bagus ya. Terbukti presiden-presiden sebelumnya pun juga punya hutang ya. Tolong buat pendukung Ganjar Gama ya, sudah ya, cari konten-konten yang soft-soft yang mendongkrak supaya kita lebih semangat ya. Jangan menghajar Pak Jokowi, sudahlah ya. Kita tatap, kita kawal Pak Ganjar Mahfud untuk maju ke depan ya. Jangan usik-usik masa lalu ya, tentang MK lah udah ya. Itu sebenarnya saya juga kasihan melihat Mas Gibran. Wes cukup di sini, udah malam ya. Sekali lagi jangan hajar Pak Joko ya. Kita fokus ke Gama ya. Yang akan datang Gama harus ada video-video yang lebih soft, lebih segar. Wes intinya perlahan-lahan lupakan peristiwa MK ya, pencalonan Gibran di masih 2, udah dulu ya.